Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat tentang keseimbangan umum aggregate demand dan aggregate supply. Yang pertama yaitu aggregate demand. Apa yang dimaksud dengan aggregate demand? Yaitu didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat adalah sangat berbeda dengan pengeluaran agregat, yakni pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu penawaran agregat. Apa yang dimaksud dengan penawaran agregat? Yaitu didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Penawaran agregat ini meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Yang kedua yaitu analisis permintaan agregat dan penawaran agregat supply. Yang pertama yaitu penawaran agregat dalam jangka pendek atau short run aggregate supply atau yang disingkat dengan SRAS. Kurva SRAS ini adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi, tingkat kenaikannya berbentuk horizontal karena upah dan harga kaku pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, pergeseran dalam permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu penawaran agregat dalam jangka panjang, yaitu long run aggregate supply atau LRAS kalau disingkat. Dalam jangka panjang ini kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Jadi pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output atau kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Yang pertama yaitu kurva permintaan agregat. Kurva ini menggambarkan hubungan di antara tingkat harga dengan barang dan jasa yang akan dibeli dalam nilai real dalam perekonomian. Sifat utama kurva aggregate demand yaitu 1. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua yaitu tingkat harga dan suku bunga dan investasi. Yang ketiga yaitu tingkat harga ekspor dan impor. Dalam kurva penawaran agregat memperlihatkan hubungan antara kuantitas agregat output yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat harga keseluruhan. Ciri-ciri kurva agregat supply yaitu 1. Pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran relatif landai. Maksudnya yaitu menambah produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat penggunaan barang modal dalam mencapai kapasitasnya yang optimum dan upah masih relatif tetap. Yang kedua yaitu dari titik B hingga titik C yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebab adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga yaitu sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva keadaannya itu semakin tegak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva aggregate supply yaitu yang pertama itu efek hukum, hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang kedua yaitu besaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat.
Yang terakhir yaitu keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang pertama yaitu keseimbangan makroekonomi. Dalam hal ini, keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis agregat demand dan agregat supply dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi. Artinya yaitu yang pertama, dalam analisis agregat demand dan agregat supply telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Yang kedua yaitu perpotongan titik E, berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Yang ketiga yaitu titik E, merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Penyebab perubahan keseimbangan yaitu yang pertama, efek perubahan kurva agregat demand. Perubahan ini tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat, akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua yaitu efek perubahan kurva agregat supply. Analisis ini mengenai perubahan kurva penawaran agregat supply menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Kesimpulannya yaitu dalam agregat demand yang pertama, dalam jangka pendek, short run aggregate supply atau SRAS. Yang kedua yaitu penawaran agregat jangka panjang, long run aggregate supply atau LRAS. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen saya yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam, dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan makalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.